Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, untuk kesempatan ini, video podcast ini merupakan penugasan terkait pertemuan keempat untuk membuat suatu video podcast mereview film terkait kepahlawanannya Jenderal Sudirman. Nah, sebelum kita review, kita perlu menonton dulu. Tapi sebelum menonton, kita perkenalan dulu. Dari aku, nama aku Taufik Alfaruk, biasa dipanggil Alfa, peserta Latsar CPNS gelombang ketiga, angkatan 57, kelompok 4, nomor urut 40. Kemudian ada Mbak Sylvia, peserta Latsar juga, angkatan 57, kelompok 4, nomor urut 38. Dan ada Tasya Alfisa Putri, kelompok 4, angkatan 57, nomor urut 39. Oke, setelah itu kita melihat dulu terkait potongan film Jenderal Sudirman. Tidak. Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Dan saya mohon dengan sangat, ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Lemas! Belanda! Belanda! Oke, kita telah melihat nih film terkait kepahlawanannya Jenderal Sudirman melalui film berjudul Jenderal Sudirman ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi review terkait film ini. Nah, untuk Mbak Sylvia mungkin ada pendapat terkait film ini yang dikaitkan oleh kesiapsiagaan bela negara kita. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Mas Taufik. Aku coba review ya dari sudut pandangku ya masalah film ini. Jadi awal dari perjuangan Jenderal Besar Sudirman itu adalah ketika Belanda melanggar perjanjian Renville dan Belanda menyatakan menghentikan gencatan senjata kepada pemerintah Indonesia. Akhirnya Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Jenderal Sudirman mendapatkan kabar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda. Dan dalam perjuangannya di dalam perang gerilya selama 7 bulan,
Jenderal Sudirman akhirnya harus ditandu karena beliau mengalami sakit di bagian paru-paru. Di satu sisi, pihak Belanda terus mencari keberadaan Jenderal Sudirman, tetapi Jenderal Sudirman dan prajuritnya berhasil terus lolos dan mendirikan markas sementara di daerah di dekat Gunung Lawu. Karena Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda, maka Jenderal Sudirman yang memimpin pemerintahan darurat militer bersama PDRI di Bukit Tinggi. Akhirnya jadikan Pulau Jawa sebagai medan gerilya yang akhirnya kita kenal dengan serangan umum 1 Maret. Itu sih kalau review dari aku. Mungkin Mbak Tasya ada yang ditambahkan? Ya, tadi kan mungkin udah dijelasin Mbak Sylvia ya, dari pernyataan Mbak Sylvia tadi itu sejarahnya gimana. Nah, dari sini menurut saya dari film itu kita bisa belajar gimana pengorbanan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu di saat dia itu sedang sakit. Itu ada satu adegan di mana tuh saya ingat tuh dia kan mau perang tuh gerilya. Dia itu mau dipopoh dan pakai tandu, tapi dia itu nggak mau karena dia merasa saya nggak mau diperlakukan seperti raja. Nah, kalau bisa dikaitkan dengan yang sekarang itu justru berbanding terbalik ya, dengan pemimpin-pemimpin sekarang yang cenderung lebih suka diagung-agungkan gitu. Nah, tapi dari situ kita juga belajar kalau ya Jenderal Sudirman itu memang rela berkorban untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita dari serangan Belanda. Mungkin itu sih, mungkin dari Mas Taufik. Oke. Tanggapan dari Mbak Sylvia sama Mbak Tasya ini menarik banget ya, karena rinci untuk menjelaskan terkait adegan dan filmnya. Tapi untuk aku sendiri sepertinya akan menambahkan secara umum aja bahwa perlu diketahui bahwa film Jenderal Sudirman ini merupakan film biopik yang menceritakan tentang Jenderal Sudirman, bagaimana pemimpin perang ini melakukan strategi perang yang cukup unik ya, dan menguras tenaga Belanda, dan Belanda pun sampai kehabisan logistik, di mana taktik ini dinamakan perang gerilya. Nah, dari sini pun juga kita bisa meneladani Jenderal Sudirman yang di masa dia sakit-sakitan tapi tetap melakukan suatu perang untuk mempertahankan negara Indonesia yang telah berdiri pada saat itu. Jenderal Sudirman ini juga termasuk pahlawan nasional yang sekaligus ditetapkan sebagai Jenderal Besar TNI pada era kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Dan Jenderal Sudirman ini merupakan tokoh yang tidak pantang menyerah, memiliki semangat juang, serta tidak mementingkan diri sendiri oleh Belanda. Kemudian juga bisa dilihat juga bahwa Jenderal Sudirman ini juga memiliki jiwa yang nasionalisme yang tinggi, di mana bisa dilihat nih dalam adegan-adegan di film tersebut bahwa Jenderal Sudirman ini memimpin pasukannya untuk melawan Belanda dan menyiarkan bahwa Republik Indonesia ini masih ada, dan supaya Belanda ini juga agak kewalahan ya karena melakukan taktik perang gerilya itu. Nah, dari sini kita bisa belajar nih bahwa kita bisa menjadikan Jenderal Sudirman sebagai role model terkait bela negara. Yang pertama kita bisa ambil pelajaran dari perjuangan ini yang terkait patriotisme dan nasionalisme. Yang kedua cinta tanah air, di mana dia tidak ingin dijajah oleh negara lain lagi. Dan yang ketiga rela berkorban meskipun di masa sakitnya dia tetap ingin melanjutkan perjuangannya untuk mempertahankan bangsa. Dan yang keempat, tangguh dan gigih berjuang pantang menyerah. Nah, benar banget nih yang dibilang Mbak Tasya tadi, bahwa kaitannya dengan bela negara di era sekarang ini tuh kita tidak bisa menyamakan ya, kurang relevan. Cuman kita bisa melakukan bela negara melalui bentuk-bentuk sesuai dengan bidang pekerjaan kita ataupun sesuai kemampuan dan keterampilan yang kita punya. Seperti itu sih. Kira-kira ada yang mau dikoreksi dari apa yang aku tanggapkan? Ya setuju sih. Ya sebagai ASN juga ya terkadang kan kita ya nggak bisa lah mengikuti seperti zaman dulu kan dengan strategi berperang. Strategi kita lain ya, mungkin ya pendekatannya lain. Mungkin ada lagi. Mbak Sylvia mungkin? Kalau dari
kalau dari aku sih mungkin lebih ke semangat perjuangannya ya, walaupun mungkin memang bentuk perjuangannya berbeda, tapi semangat juang beliau itu yang benar nggak yang memang pantang menyerah, yang memang habis-habisan berjuang, itu memang benar-benar harus kita tiru sih di zaman sekarang ini, walaupun memang bentuknya beda gitu aja. Oke, jadi Ya, kita ada ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, ya. It's fine. Oke. Nggak, apalagi ada tokoh itu yang gambarin masyarakat sipil tuh kan, ada namanya Kaswani kalau nggak salah. Iya. Nah dia itu kan rela benar-benar mengajukan diri kalau saya mau ikut perang gitu. Nah dari situ tuh kita bisa belajar juga kalau dia tuh benar-benar rela berkorban biarpun dia bukan tentara, dia mau gitu. Kita juga bisa menanamkan sikap-sikap bela negara ini dari hal-hal terkecil yang ada di sekeliling kita, gitu. Oke. ASN berakhlak, siap bela negara. Oke, thank you. Terima kasih.